melindungi nasabahnya dari kemungkinan resiko yang terjadi pada kehidupan. Halo Sobat Akses, perkenalkan nama aku Rosyad Kowi Bilmatin. Teman-teman sih biasanya manggil Rosyad ya. Kebetulan aku ini mahasiswa di LIPIA Jakarta di jurusan Manajemen Bisnis. Dan aku juga udah punya sertifikasi AWP Syariah dan juga CIMM. AWP Syariah itu singkatan dari Associate Wealth Planner. Kalau CIMM singkatan dari Certified Islamic Money Manager. Jadi aku berfokus di perencanaan keuangan syariah. Nah kebetulan aku sekarang lagi kolaborasi dengan Kasai Akses. Kita mau sharing tentang keuangan ya. Tapi jujur aja nih kita belum punya nama yang bagus. Kira-kira nama yang cocok dengan materi kita apa ya? Mungkin boleh kali teman-teman tulis di komentar ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing terkait industri keuangan yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia pasti ada sih sebenarnya ya. Kita mulai dari industri keuangan yang paling mainstream, yang paling sering kita lihat di keseharian kita. Yang pertama adalah perbankan. Perbankan itu produk-produk yang mereka tawarkan adalah tabungan dan juga ada pinjaman. Ada juga deposito. Yang keempat adalah credit card atau kartu kredit. Sebenarnya bank itu ada banyak macamnya sih, tapi nanti akan kita bahas lagi ya di lain waktu. Nah, terus yang kedua ada namanya asuransi. Nah, kalau asuransi ini tujuan utamanya adalah melindungi nasabahnya dari kemungkinan resiko yang terjadi pada kehidupan. Contohnya, kematian, sakit kritis, kecelakaan, dan semisalnya. Tujuan utamanya sih tadi hanya untuk melindungi nasabah dari kemungkinan terjadinya resiko pada kehidupan. Lalu yang ketiga ada namanya investasi. Apa aja sih produk yang mereka tawarkan? Ada manajer investasi, bank investasi, dan juga perusahaan modal ventura. Tiga ini tujuan utamanya sih ngebantu nasabahnya mau itu perorangan atau perusahaan untuk apa? Untuk mengembangkan uang yang mereka miliki supaya makin berkembang. Bisa berupa reksadana, saham, atau lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas pasar modal. Nah, di pasar modal ini ada beberapa produk, yaitu seperti saham, reksadana, dan juga obligasi dan pasar derivatif lainnya. Ya. Nah, nanti akan ada video khusus nih untuk membahas tentang pasar modal ini. Di pasar modal, mau itu perusahaan ataupun perorangan, tujuannya ketika mereka masuk ke pasar modal adalah untuk mengembangkan keuangan mereka atau mengembangkan aset yang mereka miliki atau bisa juga mendapatkan permodalan. Dan berikutnya adalah perdagangan valuta asing. Kalau bahasa kerennya sih foreign exchange atau kita singkat jadi forex. Ya, jadi forex ini adalah jual beli mata uang asing. Misalkan kita mau beli dolar, mau beli yen atau mau beli yuan. Nah, ketika kita melakukan transaksi tersebut itu disebut dengan forex atau perdagangan valuta asing. Dan berikutnya adalah jasa keuangan syariah. Kalau jasa keuangan syariah ini adalah fokusnya di tiga, yaitu di permodalan, pinjaman, dan juga asuransi. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah pada jasa keuangan syariah ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang tentu ada pembahasan khusus juga tentang prinsip-prinsip syariah ini. Berikutnya adalah konsultasi keuangan. Di konsultasi keuangan ini ada beberapa produk yang ditawarkan seperti manajemen aset, perencanaan keuangan seperti aku pribadi di sini, dan juga penasihat investasi. Yang mana itu tujuannya adalah membantu individu-individu untuk ya tadi apakah untuk merencanakan keuangannya ataukah untuk memanage aset yang mereka miliki atau kalau misalkan mau investasi dijadikan tempat untuk diskusi. Dan yang terakhir adalah fintech. Nah, fintech ini lagi menjamur nih ya. Fintech itu jangan dipikir cuman kayak misalkan P2P. Enggak, fintech itu secara keseluruhan adalah teknologi keuangan yang lagi berkembang pesat seperti sekarang. Kayak misalkan dompet digital. Itu masuknya P2P. Terus juga pinjaman online, itu juga masuknya fintech. Dan juga bank digital, itu juga masuknya ke fintech. Dan itulah macam-macam industri keuangan yang sudah kita bahas ya. Dan tentunya dari masing-masing poin yang sudah kita bahas akan kita breakdown, akan kita bahas secara lebih rinci pada video-video berikutnya. Tentunya teman-teman kalau misalkan ada tambahan boleh ya tulis di komentar. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dan tentunya akan ada video-video berikutnya. Biar teman-teman nggak ketinggalan, jangan lupa follow Instagram Kasai Akses dan juga Instagram aku pribadi. Sampai ketemu di video-video berikutnya.